lain dengan NIM 25309673, mahasiswa PPG BEK 3 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dengan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktek dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sajingan pada tanggal 9 Oktober 2025. Membahas materi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah di kelas 10. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Nah, seperti biasa ya kita berdoa. Nah, sama-sama kita berdoa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sama-sama. Dan syukur kami aturkan kepadamu karena atas kasih-Mu kami bisa berkumpul kembali dengan Tuhan dan Guru dalam rangka proses belajar mengajar. Semoga materi yang Ibu kami sampaikan hari ini bisa kami pahami dengan baik. Semua nilai ini kami sampaikan melalui perkataan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya berdiri ya. Mari menyambut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota Angger, tepuk tangan untuk teman kita ya. Nah, jadi materi kita yang sekarang itu adalah, kita lanjutkan materi yang sekarang, keluhuran manusia sebagai citra Allah ya. Itu materi kita saat ini. Nah, tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu di mana peserta didik mampu memahami konsekuensi dirinya sebagai citra Allah dalam berrelasi dengan sesama manusia. Jadi itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua itu peserta didik bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai citra Allah. Sedangkan yang ketiga itu peserta didik mampu menghargai sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah yang bersaudara satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua itu membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga itu menjaga lingkungan sebagai wujud tanggung jawab. Yang keempat itu mencerminkan kasih Allah melalui perbuatan dan perkataan. Nah, di sini ada beberapa tantangan ya, tantangan zaman untuk menghargai manusia sebagai ciptaan yang berkarya. Jadi ada tantangannya, tidak mudah ya, untuk kita bisa saling menghargai, saling mengasihi ya. Dan untuk berbicara sesuai dengan dengan perbuatan itu tidak mudah, ada tantangannya. Jadi di sini ada 3 contoh tantangan zaman ya, karena perkembangan zaman. Jadi untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama kita,
itu pasti punya tantangan. Jadi hidup ini tak mudah ya. Pasti punya tantangan. Tantangan zaman saat ini diskriminasi dan ketidakadilan, eksploitasi manusia atau perdagangan orang atau perundungan, kurangnya kepedulian terhadap sesama, itu tantangannya. Jadi tantangan ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Misalnya di sini kurangnya kepedulian terhadap sesama dan lain sebagainya. Itu berarti sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus, ya. Yang kedua itu menjadi terang dan garam bagi dunia. Menjadi terang dan garam dunia. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, jadi menjadi terang dan garam dunia ini berarti bisa menjadi cerminan, ya. Garam itu mengasinkan kan, yang tawar menjadi asin. Berarti garam dan terang dunia ini bisa menjadi contoh yang baik atau teladan. Jadi maksudnya di sini, dimanapun kita berada, kita itu harus bisa menjadi hal yang baik bagi orang lain, bisa menjadi garam, ya. Jangan mencerminkan sesuatu yang tidak baik, menjadi terang lilin, menerangi, ya. Itu. Jadi jadilah panggilan kita itu harus bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Apa tadi? Terang dan garam bagi dunia? Ya, bisa menjadi cerminan yang baik dimanapun kita berada. Kalau di sekolah, berikanlah perilaku yang baik sesuai dengan basic kalian anak sekolah, ya, berpakaian rapi, ya, mengikuti semua aturan-aturan yang ada di sekolah, tidak bolos. Itu merupakan suatu cerminan yang baik. Kalau di keluarga seperti apa? Ya, menghormati orang tua. Jadi kalau anak yang menghormati orang tua, jadi orang lain bisa meniru, oh anak itu penurut ya dengan orang tuanya, soleh ya, rajin ke gereja ya, orang tuanya suruh ini serba Nah, itu merupakan suatu garam, suatu cerminan bagi orang lain. Jadi kalau kalian bisa menjadi cerminan bagi orang lain, berarti kalian itu sudah memenuhi panggilan, ya, panggilan manusia sebagai citra Allah. Jadi memberikan sesuatu yang baik, ya, dimanapun kita berada. Misalnya kalau di tempat kerja, ya, datang harus sesuai jam kerja, jangan malas-malas. Nah, itu. Jadi itu sebagai contoh bagi orang lain. Oh, si ini rajin ya, datangnya bekerja seperti itu. Ya. Menyebarkan yang berikutnya, ya, menyebarkan kasih, kebaikan dan perdamaian. Ya. Bagaimana caranya menyebarkan kasih? Pernah merasakan kasih dari orang tua? Pernah. Apa yang orang tua lakukan pada kalian? Ya, memberikan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu merupakan suatu bentuk kasih dari orang tua. Itu salah satu contohnya, ya. Itu dalam keluarga, menyebarkan kasih atau kebaikan dan perdamaian. Nah, sedangkan dalam lingkungan masyarakat, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Itu salah satu bentuk kasih. Sedangkan kebaikan dan perdamaian sama, ya. Kalau sudah kasih, pastilah kita melakukan kebaikan. Kalau di situ ada kebaikan, ada kasih, maka terjadilah damai. Siapa yang mau hidup damai? Saya. Semuanya pasti mau, ya, hidup damai. Ya.
menginginkan hidup damai, ya, tanpa ada gangguan, ya, tanpa ada paksaan dan sebagainya untuk kita melakukan segala sesuatunya. Ya. Untuk melihat materi yang telah disampaikan tadi, ada Injil yang mengatakan bahwa manusia itu adalah cipta Allah yang buruk. Jadi bisa kita lihat Kejadian, ya, bab 1 ayat 26 sampai dengan 27, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Di Injil ini berbicara tentang keluhuran manusia sebagai cipta Allah. Sebagai cipta Allah yang luhur, tadi kita itu harus saling apa? Ya, menghargai, mengasihi, apa lagi? Berdamai. Ada lagi? Membantu. Ya, ada lagi? Ya, apa lagi? Ya, tidak membeda-bedakan sebagai manusia yang luhur. Nah, karena itu, ya, materinya udah, ya, sampai di sini. Kalau kalian sudah paham semuanya, jadi kita lanjutkan dengan kerja kelompok mengenai materi yang ada. Silakan buat kelompok 6 orang, kelompok, ya. Ini ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada, yang telah Ibu siapkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, nah, karena sudah selesai, sekarang kita presentasi, ya. Dari kelompok mana yang sudah bersedia, Tuan? Kelompok 4. Ya. Kelompok 1. Ya, boleh silakan kelompok 1 dulu, ya. Ayo, Ted, kelompok 4. Maju ke depan, ya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, apa keunggulan manusia dibandingkan cipta Allah yang lain? Keunggulan utama manusia dibandingkan ciptaan Allah lainnya adalah pemberian akal pikiran, hati nurani, hawa nafsu, serta kemampuan berpikir, merasakan dan tidak bertindak secara normal. Presentasikan. Sudah? Ya. Kalau sudah, kami akan menutup presentasi kami. Tepuk tangan untuk sekarang kelompok berikutnya.
yang membahas apa itu alasan utama manusia memiliki martabat yang tinggi. Yang pertama akan dijawab oleh teman saya. Pertama, karena ini semua merupakan anugerah dari Tuhan, manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir, bertindak buka, dan hati nurani yang memungkinkan memahami diri dan lingkungannya, serta menciptakan masyarakat adil dan damai. Oke, selanjutnya yang kedua, memutuskan apa yang baik dan manusia menggunakan kebaikan antara akal, budi, rasa, hati, dan pengetahuan. Ada pernyataan juga bagi manusia dalam mencapai kebaikan umum, yaitu nilai-nilai keutamaan hidup yang Jelas. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jelas. Yang dari kelompok berikutnya. Saya jadi kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, apa keunggulan manusia dibandingkan sisa alam yang lain? Jadi keunggulannya adalah memiliki akal dan budi serta serupa dengan alam. Jadi manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Contohnya, ciptaan Allah yang lain itu seperti tumbuhan dan hewan. Hewan tidak memiliki akal seperti manusia, karena manusia adalah ciptaan yang serupa dengan Allah. Kita masuk soal yang kedua. Apa yang unik? Unik, tak ada satupun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, bahkan kembar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya Priska. Priska mempunyai kembaran. Mau bagaimanapun kembarannya, pasti ada perbedaan. Walaupun itu satu. Priska, kamu yang nomor 3. Bahwa manusia diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah? Sekian dari presentasi kali ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Yang lainnya, ya, dan manusia itu diciptakan Allah secara unik, ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Itu bisa membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, itu dikatakan manusia sebagai, ya. Jadi kita itu dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah, ya. Jadi bagaimana cara mencerminkan kasih Allah? Ya, melakukan sesuatu yang baik. Dan dengan menghargai sesama kita, menghormati Allah sendiri. Jadi kesimpulannya, kita itu harus bisa menghargai diri kita dan Allah sendiri. Karena dengan kita menghargai diri kita atau sesama, itu berarti kita sudah
menghargai Allah sebagai pencipta ataupun pemilik hidup atas manusia. Berbicara baik berbuat perbuatan. Jangan hanya berbicara baik, perbuatannya tidak baik. Kalau demikian berarti tidak mencerminkan citra Allah, ya. Jadi apa yang dipelajari, apa yang kita dengar itu berarti tidak masuk dalam telinga kita. Kalau kita tidak mencerminkan citra Allah sendiri, apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi apa tadi yang harus dilakukan sebagai citra Allah? Berbuat baik. Iya, berbuat baik sesuai dengan perbuatan dan perkataan. Jelas? Ya, kalau udah jelas, sudah saya simpulkan tadi. Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai materi, kan katanya sudah jelas tadi kesimpulan, ya. Sudah jelas, kalau ditanya sudah jelas. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Menurut kalian dan bukan menurut kalian, manusia yang bermartabat itu manusia yang seperti apa? Manusia yang bisa menghargai orang lain, itu salah satu bentuk manusia yang bermartabat. Misalnya orang yang biasa kekurangan, ya, jangan kita ejek, ya, jangan kita bully, ya, tetap dihargai kekurangannya, karena manusia itu mempunyai keterbatasan dan kelebihan, kemampuan ingin dan ya. Nah, jadi udah paham semuanya kan? Sudah. Beberapa pertanyaan kayaknya sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan dan sesuai dengan apa yang ditanyakan dan kalian jawab dengan baik. Sekarang kita akan menutup materi kita dengan doa penutup. Silakan ambil untuk doa. Ada apa yang bilang sini? Berkata jangan membaca. Terima kasih Bapak yang telah memberikan kami kehidupan. Sehingga hari ini kami bersama. Yang kami datang ke biasa. Dari pelajaran Bapak, terima kasih untuk memberikan kesehatan kepada sehingga kami bisa bicara. Akhirnya ini kami berharap Selamat siang.